Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di siang hari ini kita boleh berkumpul kembali sekalipun lewat online. Hari ini adalah IG maupun YouTube. Saya percaya berkat Tuhan, kasih karunia-Nya, kesetiaannya terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita semua kembali kita satukan hati sepakat dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan di siang hari ini untuk menarik surga, menyatakan kuasa-Nya lebih dahsyat atas kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, pelayanan kita, dan gereja Tuhan. Saudara, siang hari ini untuk menyembah Tuhan, amin. Mari bawa hatimu untuk masuk ke dalam hadirat yang lebih lagi. Tuhan bertata atas pujian Tuhan-Nya. Itu sebabnya mari kita satukan hati kita sekali lagi untuk mengundang Roh Kudus melawat kita hari ini. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu karena perkenanan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, kalau kami masih dipelihara, kami masih diizinkan untuk ada di kolong langit ini, kami sungguh percaya dan satu keyakinan kami bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah buat hidup kami. Apa yang Engkau mau bagi kami, perbuat itu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau kerjakan bagian kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming lewat IG, bahkan lewat YouTube ya Tuhan. Berkati kami semua yang hari ini kami boleh mengambil bagian untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sehingga kami juga akan mendapatkan bagian kami di dalam hadirat Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Atas setiap orang yang sungguh-sungguh datang berharap dan mencari Tuhan, lawatanmu yang dahsyat, Roh Kudus-Mu yang akan menjamah, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini di dalam senang yang dan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Dia Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Oh, yeah. Yes. Mari bersama-sama sepakat sekali. Kecaplah dan ingatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
secara rohani Tuhan pasti akan pulihkan keuangan. Dan hari ini kalau kau mengalami zaman buntu, Tuhan pasti akan buka jalan-jalan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes.
harapan dalam hidup kami. Tidak ada tempat lain Tuhan yang dapat menjamin keamanan dalam hidup kami selain di dalam nama Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Ya turun rahmat-Mu atas kami. Kami hanya percaya, kami hanya berharap kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup membawa kami keluar dari kesulitan. Kami terlalu percaya padamu Tuhan. Ya, Engkau lebih tahu, Engkau sangat tahu, dan Engkau sangat mengerti hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sangat lihat hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan ibadah lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia.
hanya kepadamu kami berharap, hanya kepada Yesus kami berserah, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami jalani. Dan pada kesempatan siang hari ini kembali Tuhan, kami datang bersama dengan keluarga besar dari Praise and Worship Infinity. Kami mencari wajah-Mu, dan kami percaya di situ hadirat Tuhan dicurahkan setiap kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memanjakan dunia, di mataku Engkau bersama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memanjakan dunia, di mataku Engkau bersama. Oh Tuhan Yesus, amin. Hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Karena keindahan-Mu memanjakan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari bersama-sama dulu semua. Tuhan Yesus, rinduan hatiku, katakan mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memanjakan dunia, di mataku Engkau terdiam. Di mataku Engkau termulia. Segala puji dan segala hormat kami bawa di Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan sekalipun jemaat Tuhan menyaksikan secara streaming siapapun dari mereka, bahkan mungkin bukan hari ini, mungkin besok, minggu depan, bulan depan, kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani, dan apa yang kami kerjakan pada hari ini semuanya menghormat kemuliaan nama Tuhan. Maka hadirat Tuhan berbicara bagi umat-Mu Tuhan, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu, agar kami mengerti bagaimana kami menjalani keadaan hidup kami hari-hari ini. Kami hanya menjadikan firman-Mu sebagai kompas Tuhan, sehingga kami menuju kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun berat, sekalipun banyak tantangan, kesulitan, tapi kami yakin rancangan-Mu bukan kecelakaan bagi kami. Rancangan-Mu tetap damai sejahtera. Maka di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, setiap kita keluarga besar Praise and Worship Infinity yang siap dengan berbagi firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari rekan-rekan pelayanan silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah Praise and Worship Infinity. Tentunya masih dalam suasana PPKM, di mana tepat hari ini Indonesia juga sedang tanggal merah Idul Adha Holiday. Sudah terima daging? Karena pertanyaannya masih tetap sama, Pak, boleh terima atau tidak? Kalau saudara tanya setiap pendeta itu beda-beda. Tapi karena ini online, saya nggak mau bikin spekulasi yang akhirnya menjadi perdebatan. Jadi saudara minta hikmat Tuhan atau tanya sama pendeta saudara di mana saudara bertumbuh, supaya
saudara juga bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Karena tetap jawabannya itu berbeda-beda. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau buat saya pribadi, kalau Tuhan masih kasih kecukupan, nah nikmati aja apa yang Tuhan sudah percayakan. Berikan apa yang sudah dapat kepada orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan. Itu jawaban pribadi saya. Oke, hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan karena sejak 1 minggu terakhir ini cukup berat juga secara pribadi bagi saya karena saya banyak kehilangan jemaat-jemaat Tuhan yang saya kenal. Beberapa jemaat Tuhan dipanggil Tuhan dan rata-rata karena C19 itu berat, saudara. Ada yang muda kemarin hari Sabtu 37 tahun paling muda, ada juga yang berusia, bahkan ada yang sempat video call, dikasih support, tetap kuat ya, tetap sehat. Almarhum masih berkata, iya dong pasti sembuh. Berapa menit kemudian, hanya beda sekian menit, Tuhan panggil. Dan yang lebih menyedihkan seperti yang kita bisa lihat di berita, kita nonton di televisi, bahwa proses penguburannya itu tidak ada lagi sakramennya, kira-kira seperti itu. Jadi ya sedih lah, sedih. Saya pribadi sedih, karena hari Minggu kemarin beberapa orang harus saya layani walaupun secara Zoom atau secara streaming online, karena kan nggak mungkin saya hadir di rumah sakit atau hadir di pekuburan. Jadi memang tantangannya cukup luar biasa. Belum lagi mereka yang sedang mengalami kehancuran secara finansial, mereka yang hari ini juga sedang bertahan, berjuang di rumah sakit. Pokoknya sedih lah, saudara, sedih. Saya sampai sebelum saya naik masih ada orang bilang, Pak boleh nggak saya minta berkat? Maksudnya mereka nggak punya uang dan dia jujur, emang nggak punya apa-apa lagi. Saya juga terbatas, saudara. Saya kan bukan seorang pengusaha, dalam arti kata keuangan saya lebih dari yang seharusnya. Saya juga nggak bisa melakukan pertolongan secara finansial, tapi memang keadaan saat ini sangat-sangat luar biasa. Karena itu buat jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu berdampak, yang pertama bersyukur, tapi yang kedua jadilah berkat. Sekecil apapun yang bisa membuat, maybe buat tetangga, buat saudara, buat siapapun, jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Yesus. Nah, hari ini memang khotbah saya diambil dari 1 Tesalonika pasal 5, yaitu dengan judul apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan saat tidak ada kepastian. Apa yang dilakukan saat tidak ada kepastian. 1 Tesalonika 5, 17-18. Ini ayat yang paling pas menjawab hal-hal yang harus kita kerjakan di masa-masa yang seperti ini. Karena sekarang orang masih dikduk terus. Ini PPKM mau berapa lama? Ada suara yang bilang diperpanjang, ada suara yang bilang cuma sampai akhir bulan Juli 2021. Tapi ada juga yang bilang selesai di tanggal yang sudah ditentukan, sebelum akhir bulan sudah selesai. Jadi ini suara-suara ini masih belum ada satu suara, belum bulat. Ya, orang-orang masih khawatir, orang-orang masih belum. Bahkan efek samping dari PPKM yang terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Bali itu menjadi banyak kericuhan dan keributan. Saya juga lihat banyak influencer di YouTube, di Instagram hari-hari ini. Saya sih melihat mengkhawatirkan konten mereka karena seakan-akan memicu kemarahan masyarakat. Mereka bilang pemerintah harusnya A, B, C, D, harusnya seperti ini, tata hukumnya seperti ini, orang sudah tidak tahan. Nah, ini seperti minyak yang siap disulut oleh api. Makanya ada orang yang mulai berkata, kalau diperpanjang pasti kerusuhan, kalau diperpanjang krisis ekonomi akan terjadi lagi di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan buat kita, orang-orang percaya? Karena saya mau ajak jemaat-jemaat Tuhan, kita bukan orang-orang yang ikut dalam hal-hal seperti itu. Kita bukan orang-orang yang waktu kerusuhan ikut kerusuhan. Kan beberapa waktu lalu sempat ada kerusuhan yang berita di luar negeri, kejadian di Afrika. Aduh, saya melihat sedih. Kerusuhan itu cuma merusak diri sendiri, saudara. Penjarahan dan sebagainya. Makanya orang sudah menyebar isu nih, kalau diperpanjang nih, kalau tidak ada bantuan dan sebagainya, keadaan semakin buruk. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? 1 Tesalonika pasal 5, 17-18. Saya dulu ayat. Karena itu saya ajak rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada
ada di studio, yang ada di ruangan Infinity. Sama-sama kita baca apa yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5, 17-18. 1, 2, ya apa? Tetaplah berdoa. Apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam segala. Nah, jadi kalau saudara sebagai orang percaya berkata Yesus ada dalam hidupku, Alkitab katakan berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Salah satu kebanggaan kita menjadi orang Kristen bukanlah pengetahuan kita yang banyak. Kebanggaan kita sebagai orang Kristen bukanlah berapa banyak pelayanan yang kita lakukan, tapi kebanggaan kita sebagai orang Kristen adalah hal-hal apa saja yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu sebenarnya kebanggaan kita. Saya pernah ketemu dengan salah satu hamba Tuhan senior. Tahun 80-an cukup populer di Indonesia. Dan pada akhirnya beliau menua secara usia dan tidak ada lagi pelayanan seperti dulu. Dia bilang sama saya begini, itu kejadian di Manado, Yebi, you pendeta baru. Berapapun banyak jemaat yang you layani, berapapun banyak pelayanan yang you datangi, berapapun lapangan yang you layani untuk membuat sebuah KKR, dia bilang, itu bukan kebanggaan you sebagai pendeta. Kebanggaan you ketika you mengalami pengalaman-pengalaman unik bersama Tuhan. Artinya hidup Kristen itu bukan cuma sekedar kegiatan, tapi ada satu experience, ada sebuah pengalaman yang mungkin nggak bisa di-share atau yang mungkin juga nggak terjadi dengan orang-orang lain. Saya contoh sederhana. Ketika kita nggak ada uang, tiba-tiba dengan cara yang mujizat ada tetangga kirim makan, itu kan yang saya bilang pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi kekuatan. Karena kalau saya sebagai pendeta misalkan, Pak, saya mau sebut namanya ya. Pendeta senior ini bilang sama saya begini, saya nggak bisa menguatkan jemaat dengan berkata, sudah sekian lapangan di Indonesia aku datangi dan melayani, sudah sekian banyak ribuan jemaat Tuhan bertobat dan terima Yesus, dan mereka hari ini setia di Tuhan. Tidak menjadi kekuatan. Tapi ketika saya cerita sama jemaat, saya pernah ada di keadaan sakit, dokter tidak sanggup tolong, uang nggak bisa beli untuk pengobatannya. Tapi ketika aku berdoa, mujizat kesembuhan terjadi. Itu pengalaman-pengalaman seperti ini yang membuat orang dibangkitkan semangat dan imannya. Dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan, inilah masa-masa di mana kamu harus mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya mau tanya sama jemaat-jemaat Tuhan. Saudara, ingin Tuhan sudah bertahun-tahun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sudah banyak dengar firman dan janji-janjinya. Apa sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Sebagai jemaat bilang, sudah pernah pendeta. Maka saya mau tekankan, masih ada hal yang lebih luar biasa lagi yang perlu kita bagi saudara. Dan sebagian bilang, aduh pendeta, udah bertahun-tahun kayaknya saya belum lihat sesuatu yang luar biasa bagi hidup saya. Saya mau katakan, itu pasti harus terjadi dalam hidup saudara. Makanya ada beberapa poin yang saya mau tekankan. Apa yang kita lakukan? Ketika tidak ada kepastian, ketika kita bertindak dan tidak ada pintu yang terbuka, ketika kita berjalan ke jalan yang sempit, yang pertama, ada satu kisah yang luar biasa. Yosua pasal 14 6-13. Yosua pasal 14 6-13. Karena iman kita bisa tetap kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh kondisi, keadaan, permasalahan ketika kita mengalami janji-janji Tuhan. Maksudnya gini saudara, kalau engkau pernah sakit dan engkau pernah menerima kesembuhan dengan cara ajaib, maka ketika engkau sakit lagi, ada kekuatan gitu, dan engkau percaya bahwa kalau yang lalu Tuhan bisa tolong, maka tidak ada alasannya sekarang Tuhan nggak bisa tolong. Saya sudah paham maksud saya. Ketika kita pernah ada di satu titik ekonomi kita susah, lalu tiba-tiba Tuhan ubah keadaan dan engkau diberkati, maka ketika engkau susah lagi, kekhawatiran kita nggak sebesar yang lalu gitu. Nggak usah orang di dalam Tuhan. Dalam rumah tangga saja, suami istri yang punya banyak pengalaman, ketika usaha suaminya hancur, istrinya mulai bilang, Pak jangan takut, kamu waktu itu pernah lebih hancur, hari ini aku yakin kamu pasti bisa lebih sukses. Itu kan pengalaman. Jadi pengalaman dengan Tuhan membuat kita jadi lebih berani melangkah gitu. Ketika engkau pernah mengalami hal-hal yang mustahil dalam Tuhan, contoh, kita mendengar dokter berkata tidak mungkin punya keturunan. Puji Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkati hamil dan punya keturunan. Maka ketika engkau bertemu dengan orang yang tidak punya keturunan, pengalamanmu akan menjadi kekuatan bagi dia.
Saya sudah paham maksud saya. Saya ada satu hamba Tuhan. Saya sebut aja lah, karena suka nonton juga Infinity. Pendeta Yunus Kurniawan itu dipakai Tuhan dari tahun 80, tapi hanya jadi pengerja. Pengerja terus menerus tahun demi tahun, masuk tahun 90, masuk tahun 2000, cuma pengerja aja tahun 2000 baru dipakai menjadi seorang worship leader atau WA. Padahal usianya sudah cukup senior dibanding rekan-rekan muda yang lain. Tetapi anak-anak muda yang lain lebih cepat dalam tanda petik promosi dalam pelayanan. Wah, udah jadi WL, jadi pengkhotbah, jadi gembala, bangun gereja, jadi jemaat dan sebagainya. Tapi Pak Yunus ini cuma begitu aja. Tapi beliau pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dan dia percaya melalui pengalaman-pengalaman yang lalu ada kepastian di tengah ketidakpastian. Ada satu hal yang yakin akan dicapai dan terjadi dalam kuasa Tuhan. Walaupun orang berkata, Pak udahlah, pindah gereja aja. Di sini Bapak nggak dihargai. Di sini Bapak nggak dipakai lebih. Masa Bapak udah tahunan sekarang cuma bantu melayani anak-anak yang masih anak-anak pendeta yang masih baru-baru. Kan Bapak harusnya udah jadi A, B, C, D. Tapi Pak Yunus bilang apa? Saya cuma ikut apa yang Tuhan suruh sama saya. Saya kerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Dan apa yang terjadi? Dengan hal-hal yang ajaib dan luar biasa, hari ini Tuhan pakai, Tuhan berkati, dan Tuhan nyatakan pekerjaan yang luar biasa, dan Tuhan pakai beliau. Pengalaman membuat kita tahu ke arah mana kita menuju. Yosua pasal 14, 6-13, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu, perhatikan ya, jadi ini perkataan Kaleb kepada Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Jadi ini peristiwa di mana sebelum mereka masuk tanah perjanjian, perhatikan. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudara yang lain, maksudnya pengintai-pengintai lain, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku, Kaleb, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai sekarang. Sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan janji Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang selalu mengembala di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, maksudnya raksasa dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Difirmankan Tuhan ayat 13 1-2 ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan menjadi milik pusakanya. Siapa Kaleb? Kaleb adalah salah satu orang atau tokoh dari ke-12 suku. Dalam salah satu suku, Kaleb adalah orang yang pernah dipilih Tuhan untuk memimpin salah satu suku yang ditugaskan mengintai tanah perjanjian. Yang menarik dari kisah ini gini. Jadi sebelum mereka masuk tanah perjanjian, ada 12 orang dipilih, 2 orang yang paling terkenal, Yosua dan Kaleb. Setelah 40 hari mereka melihat, memantau dan kembali bertemu dengan Musa di padang gurun di daerah pegunungan Sinai. 10 orang berkata, nggak mungkin, it's impossible, terlalu berat untuk kita masuk ke tanah itu. Karena kita cuma budak, kita mantan budak dari Mesir dan kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengalahkan dan menjajah tanah itu. Tapi dari 12 orang, ada 2 orang yang tetap berkata, kami percaya tempat itu akan kita dapati sesuai dengan janji Tuhan. Dan salah satunya Kaleb. Setelah mereka berjanji dan setelah mereka menyatakan bisa, di dalam bilangan Yosua, dalam keluaran Yosua, Musa mulai berkata kepada Yosua dan Kaleb, Tuhan memberikan tempat yang baik bagi engkau. Tapi persoalannya,
untuk mendapat janji Tuhan, untuk mendapat tanah yang Tuhan sudah sediakan, itu bukan langsung dan tidak instan. Yosua dan Kaleb harus tetap ikut menderita 40 tahun berkeliling di padang gurun akibat 10 orang pemberontak ini. Dan bukan cuma itu, Yosua dan Kaleb setelah 40 tahun dan masuk tanah perjanjian, mereka tidak langsung klaim. Mereka harus berperang lagi selama 40 tahun lagi untuk merebut setiap tanah yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi yang menarik, di masa-masa yang tidak ada kepastian, di masa-masa yang sepertinya tidak ada hal yang meyakinkan, Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ini persoalan yang terjadi pada masa-masa seperti ini. Karena tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya menyalahkan Tuhan atas keadaan sekarang ini. Mereka mulai bilang, kalau Tuhan mengasihi saya, pendeta, kenapa Tuhan gak izinkan COVID ini selesai? Kalau Tuhan mengasihi Indonesia, kalau Tuhan ada atas bangsa ini, kenapa Tuhan gak pulihkan pemerintah ini? Kenapa Tuhan gak buat keadaan bangsa ini lebih baik? Tuh, negara-negara lain hari ini sudah pulih, negara-negara lain sudah bisa mendeklarasikan mereka bebas masker. Kenapa di bangsa ini kayaknya jelek banget? Kalau di India, ya mungkin mereka gak mengenal Tuhan Allah. Ada begitu banyak dewa yang disembah, yang gak apa-apa lah. Tapi kan di bangsa ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berseru. Lalu di mana Tuhan? Nah ini nih, hal-hal seperti ini yang membuat engkau gak bisa mengikut Tuhan dengan setia. Yesus bilang apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus mengikutku. Dia harus memikul salib. Dan mereka yang tidak memikul salib, mereka tidak pantas menjadi murid-muridku. Mengikut Tuhan tidak selamanya menyenangkan. Saya harus garis bawahi dengan jelas. Mengikut Tuhan terkadang kau harus bercucuran air mata. Mengikut Tuhan terkadang kau harus bertanya, Tuhan kenapa? Mengikut Tuhan terkadang kita bilang, kok orang yang gak kenal Tuhan diberkati sukses? Kok orang yang gak kenal Tuhan, mereka hidup lebih baik dari saya? Saya ikut Tuhan, saya melayani, saya sungguh-sungguh, hidup saya begini aja. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, Mazmur orang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Tuhan Allah segala-galanya bagiku. Ada tuh lagunya dibuat sama Robert dan Lea. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Siapa bagiannya? Tetaplah Allah selama. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada kepastian? Yang pertama, tetaplah berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Hal yang paling menyebalkan dalam hidup kita adalah ketika kita menunggu. Menunggu itu menyebalkan. Banyak rumah tangga ribut seringkali bukan masalah uang, nunggu kelamaan. Pak, mama lihat-lihat sebentar ya. Yaudah jangan lama-lama. Mau lihat apa sih? Enggak, itu ada baju, mama yang lihat aja. Itu disesali sama suami. Karena setelah istrinya pergi, 3 jam kemudian baru dia pulang lagi. Suaminya udah mau mati di mall ya kan? Karena nunggu itu gak enak. Nunggu itu bisa bikin orang bertengkar. Suaminya bilang, "Mah, kamu jangan lama-lama nih. Nanti sama-sama aku. Nanti aku pulang mau makanan. Papa pulang jam berapa? Pokoknya dari kantor pulang langsung pulang. Papa beli makan, kita makan sama-sama." Oke. Jam 12 malam. Suami baru, "Shalom." Istri juga menyambut dengan parang ya kan? Gue udah mau mati lapar. Gue tunggu ya. Menunggu tuh gak enak. Menunggu itu bikin marah. Apalagi menunggu sambil lapar. Wah, lebih repot lagi. Makanya Yesus waktu dia tanya Petrus, "Do you love me? Do you agape me?" Alkitab bilang sebelum Yesus tanya pertanyaan berat, makan dulu sarapan makan ikan. Ya kan? Setelah kenyang, baru dia tanya sama Petrus. 3 kali Yesus tanya. Kalau Yesus gak bilang makan dulu, ya kan kita dalam Tiberias itu kan, kalau Yesus gak kasih makan dulu, lalu Yesus tanya sama Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pasti langsung sewot Petrus. Ada aja nanyanya. Tapi betul,
jelas sudah. Contoh paling sederhana, janji Tuhan apa yang belum digenapi saat ini? Janji Tuhan apa yang belum digenapi saat ini? Kedatangan Tuhan. Tuhan itu berkata, aku segera kembali. Segera ini kapan? Iya kan? Murid sudah pada mati, rasul sudah tidak ada, gereja sudah silih berganti. Sampai hari ini detik ini Tuhan berkata, pada Tuhan berkata, aku akan segera kembali. Karena janji Tuhan tidak ada bagian yang sama seperti manusia. Contoh, saya bilang sama istri saya tanya, ya, kamu pelayanan mana hari ini? Infinity. Pulang jam berapa? Aku segera pulang. Bisa nggak disamain segera saya seperti Tuhan Yesus? Hah? Udah kawin lagi istri saya. Sekian puluh tahun saya pulang, udah berubah rumah tangga saya. Waktu manusia itu ada batasnya. Janji manusia itu harus digenapi sesuai dengan masanya, tapi tidak dengan Tuhan. Dan ini repot sekarang. Ketika Tuhan bilang, aku memberkati engkau, we don't know kapan Tuhan akan memberkati kita. Tapi bagian kita sebagai orang percaya tetap berdoa. Makanya Yesus pernah bilang begini, jangan jemu-jemu, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena memang doa dengan menanti itu nggak gampang, saudara. Contoh sederhana aja gini. Kalau misalkan kita tahu kapan tengah waktunya, doa itu kayaknya masih lebih enak gitu. Semakin mendekati tengah waktu, doa kita juga makin kencang. Contoh, mau ada hasil keputusan PNS. Dari 2 bulan yang lalu mulai berdoa nih, Tuhan, saya mau masuk PNS, Tuhan buka jalan, berikan kepintaran, kecerdasan. Waktu ujian, Tuhan, biarlah kecerdasan dari surgawi masuk ke dalam kepalaku, membuat aku bisa mengerjakan. Setelah selesai, Tuhan, siapapun orang yang memeriksa jamah hati mereka, dan doanya masih mantap. Mendekati hari pengumuman, kita makin Yesus Tuhan, karena kita tahu batasnya. Tuhan kerjakanlah pada waktu itu. Nah yang repot, ketika kita minta Tuhan berkati aku punya keturunan, dan kita nggak tahu. Ada orang yang menikah langsung punya keturunan. Ada orang yang menikah 1-2 bulan punya keturunan, 1-2 tahun punya keturunan, dan ada orang 10-15 tahun baru punya keturunan. Tapi Yesus bilang, jangan jemu-jemu dalam berdoa. Nah ini yang saya mengingatkan kepada rekan-rekan yang sedang COVID, saudara yang sedang isolasi mandiri, saudara yang hari ini sedang terkapar di rumah sakit. Ayo, jangan jemu-jemu berdoa. Tidak semua doa membuat hal dibalik seperti telapak tangan. Terkadang memang butuh proses, terkadang memang butuh waktu. Tapi yang harus kita ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa tidak ada kepastian? Tetap berdoa, tetap pegang janji Tuhan. Sama seperti Kaleb. Kaleb menanti janji Tuhan bukan cuma 1-2 bulan, bukan cuma 4-5 bulan, tapi 45 tahun dia menunggu janji Tuhan. Tapi Kaleb nggak kecewa, Kaleb nggak putus asa, Kaleb tetap yakin dan teguh bahwa apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupannya. Dan itu didapat oleh Kaleb. Dia tetap berdoa, dia tetap berharap, dia tetap memegang janji-janji Tuhan. Kita boro-boro 45 tahun, 1 bulan aja doa nggak dijawab, kita mulai kecewa. Kita 1 bulan aja doa nggak ada perubahan aja mulai bilang, ya saya doa nggak juga nggak ada perubahan. Sama saudara. Yang pertama kita berdoa. Terkadang rumah tangga nggak bisa diubah dengan benar. Terkadang rumah tangga nggak bisa dipulihkan hanya dengan bicara satu dengan yang lainnya antara suami istri atau orang tua dengan anak. But sometimes ketika kita berdoa ada hal yang dibuka. Mungkin bukan saat itu, tapi ada masanya yang indah Tuhan nyatakan. Ada satu kesaksian tentang pelayanan rumah Tuhan. Teman baik saya waktu kuliah, kakak kelas senior, hari ini jadi Tuhan, namanya Pendeta Onggun Panjaitan. Mungkin dia dengar, mungkin dia enggak. Tapi intinya kesaksiannya adalah nyata. Dulu beliau adalah seorang anak yang dalam tanda petik bermasalah. Dia tinggi besar, betul-betul tinggi besar, 2 meter lebih. Salah satu rumah Tuhan paling besar yang pernah saya kenal, namanya Onggun Panjaitan. Jadi dulu dari zaman kuliah juga anak yang sering tawuran. Dulu salah satu orang yang ikut kerusuhan 98 yang sempat ditembak-tembak di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat sana, dia pernah ikut. Nah mamanya selalu bilang, Cok, kan dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu, namanya Cok, bertobatlah kau, ikutlah Tuhan.
pokoknya selalu ribut. Jadi mamanya ini udah mulai nggak bicara banyak. Mamanya cuma lakukan hal yang sederhana. Dia berlutut, dia melipat tangan, dia menyebut nama Tuhan. Berapa lama? Tahun demi tahun. Sampai ada satu ketika teman saya ini namanya Pendeta Undun ini, dia main basket. Waktu dia mau slam dunk begitu, dia jatuh karena badannya besar, berat tingginya 2 meter itu. Jadi waktu dia jatuh mungkin bagian tulang ekornya itu bergeser, lumpuh saudara, lumpuh, betul-betul lumpuh. Dia udah banyak pengobatan, dia coba bahkan dengan cara operasi tidak ada perubahan. Mamanya bilang, nah kamu bertobat. Dia bilang apa? Mama ini mulutnya, anak yang susah gini cuma tekan-tekan sama saya. Tapi memang Tuhan nggak kasih perubahan apapun. Sampai satu ketika mamanya juga bilang, Tuhan sembuhkan anak. Ketika anaknya sembuh, anaknya berubah. Tuhan pakai luar biasa, dia keluar dari kuliah, dia masuk sekolah tinggi teologi, tempat di mana saya belajar di sana, saya ketemu dengan beliau, dan akhirnya Tuhan angkat pelan-pelan perubahan. Makanya saya senang lagi coba dulu. Di doa ibuku, namaku disebut. Benar saudara. Bu, doa untuk suamimu jangan jauh-jauh. Doa untuk orang tuamu, doa untuk perubahan ekonomi. Tapi pendeta, mau sampai kapan saya doa? Saya sih pengen punya tempat tinggal pendeta. Tapi melihat keuangan seperti ini, apa mungkin? Disitulah untuk membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam saudara. Karena janji firman Tuhan berkata apa? Doa orang benar bila dengan yakin diucapkan sama-sama pengerja katakan sangat-sangat kuasa. Ini yang dinyatakan dari kita. Makanya jangan jemu-jemu. Doa itu bukan panjangnya, doa itu bukan bagusnya, doa itu bukan sempurna kalimatnya. Ada orang bilang, pendeta, kalau saya doa nanti diakhiri pakai doa Bapak kami boleh nggak? Boleh, silakan aja, tapi bukan menjadi syarat. Pendeta, kalau saya doa itu masih pakai salam Maria boleh? Silakan aja. Tapi tidak ada satupun syarat pasti. Bagaimana cara doa yang benar? Yesus cuma bilang satu-satunya syarat masuk kamar kunci. Tapi apakah itu juga mutlak? Tidak kan? Contoh, mari jemaat Tuhan kita akan dengar firman sebentar. Saya masuk kamar dulu karena saya mau berdoa. Kan tidak mungkin. Karena buat Tuhan bukan caranya, bukan kata kalimatnya. Bahkan Yesus menekankan dengan jelas, engkau berdoa dengan panjang-panjang, engkau pikir dengan panjangnya doamu, Allah mau mendengar engkau. Karena sesungguhnya sebelum engkau berdoa, Bapamu di sorga sudah tahu apa yang dibutuhkan. Tapi kenapa kita tetap tidak bisa berdoa? Karena doa adalah bagian pengharapan teguh kita bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan yang pasti dalam hidup kita. Jadi buat setiap saudara dalam keadaan apapun saudara hari ini tetap berdoa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan di masa-masa tidak ada kepastian? Coba lihat Alkitab saudara. Dalam Yosua 14 ayat yang 8, Yosua pasal 14 ayat yang 8, saya coba ambil poin ini dari pernyataan Kaleb. Kaleb bilang begini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, maksudnya pergi mengintai ke tanah perjanjian, membuat tawar hati bangsa itu. Jadi 10 orang berkata kepada Musa, nggak mungkin Musa, kita akan mati di sana. Tapi Kaleb bilang begini, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sama-sama bilang sama saya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar bagian dari keyakinan dan kepercayaan. Mengikut Tuhan terbukti dari tindakan dan perbuatan. Karena seorang yang disebut beragama bukan hanya dari ilmunya, bukan hanya dari pakaiannya. Seorang yang disebut beragama, seorang yang beriman, seorang yang punya kepercayaan terlihat dari perbuatan. Saudara boleh punya ilmu tafsir seperti apa? Saudara boleh masuk sekolah teologi dari satu kampus ke kampus lain, tapi tanpa perbuatan yang nyata, kita katakan sia-sia. Apa maksudnya? Pak, Bu, pada masa COVID seperti ini, ketika tidak ada kepastian, maka tunjukkanlah Yesus bagi saudara melalui apa? Perbuatan kita. Kalau kita cuma marah-marah, apakah itu perbuatan Yesus? Tidak. Kan sekarang banyak orang marah nih. Orang marah dimarahin gak terima. Udah jeleknya orang Indonesia gitu. Udah salah, dikasih tahu salah gak terima. Dia mau dimarah lagi. Kalau ada orang Kristen seperti itu, saya katakan bertobat saudara. Karena Yesus itu bukan pribadi yang suka marah-marah. Ikut sama Tuhan, ikut dengan yakin itu bukan cuma sekedar percaya, tapi melakukan sesuatu supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama apa? Jangan marah-marah.
lihat berita marah, menteri ini begini. Tapi jangan, orang Kristen tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jadi jangan langsung putus asa, jangan ngeluh. Pernah lihat Yesus mengeluh? Tidak, Yesus tidak pernah mengeluh. Kita ini seringkali mengeluh karena sudah di rumah saja, kegiatan berulang-ulang setiap bangun tidur, dan terjadi lagi. Bosan, memang bosan itu dosa nggak enggak. Semua juga bisa bosan, binatang itu bisa bosan. Yang repot itu bukan bosannya, mengeluh dan bersungutnya itu. Yesus tuh nggak pernah bersungut. Yesus kalau kita katakan kasih ayat kalau ada Yesus mengeluh dan bersungut, tidak ada. Yesus tidak pernah mengeluh dan bersungut. Yesus sekali marah dikutuk itu pohon ara kering, begitu aja. Tapi Yesus tidak pernah mengeluh. Waktu dia lapar dia nggak bilang, sialan nih pohon. Enggak, Yesus langsung berkata kering. Jadi yang saya katakan kepada Presiden Jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu mengikut Tuhan bukan hanya dari pernyataan iman, bukan hanya dari aksesoris kita, tapi dari sikap dan perbuatan. Ketika engkau ditekan oleh rasa takut, khawatir, kecemasan, kebosanan, ingat waktu kita berbuat itu Tuhan disukakan nggak ya? Tuhan dipermuliakan nggak ya? Makanya orang Kristen yang suka marah-marah, di lampu merah marah, antri marah, YouTube buffering aja marah, WhatsApp cuma centang 1 marah, centang 2 nggak biru-biru marah, apalagi centang 2 biru nggak dibalas-balas lebih marah. Orang Kristen beda, hidup dengan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Sama seperti Kaleb, orang semua marah, semua orang berkata, yo Musa nggak mungkin kita masuk sana. Tapi Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Makanya hanya Yosua Kaleb yang nggak pernah protes, Yosua Kaleb nggak pernah komplain. Bayangkan ada satu peperangan di mana Musa memberi perintah yang nggak masuk akal kepada Yosua. Kan Yosua Kaleb ini 2 sahabat lah kira-kira. Jadi Tuhan bilang sama Yosua gini, kita mau perang menghadapi Midian. Tuhan bilang sama saya berdoa di atas gunung, kamu berperang di barisan paling depan. Kalau saya jadi Yosua, saya bilang gimana? Ini kita mau berperang nih. Musa di mana? Di atas gunung. Saya di baris paling depan. Mati dong saya. Saya paling duluan hancur dong. Tapi Yosua nggak komplain. Yosua nggak bilang, Musa, kamu aja yang berperang. Saya berdoa tidak. Yosua tetap lakukan dengan taat dan setia. Dan apa yang terjadi? Mujizat dan kemenangan Tuhan terjadi. Kalau saudara ingat ayat yang tadi pertama kita baca, setelah tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya hari ini sama istri, kalau malam tuh doa kita nggak repot-repot. Kita kalau doa tuh nggak pernah, kecuali doa sewa buat jemaat ya. Saya kalau doa sama istri, ya kayak anak sekolah minggu aja. Wah, terima kasih buat air pumpnya tadi nyalanya bagus sama dia. Bener sih gitu. Karena berbiasa doa formal ya. Jadi kalau doa sama istri sama anak begitu aja. Tuhan terima kasih buat bensin, bensin. Terima kasih buat listrik, terima kasih buat internet, terima kasih buat YouTube tadi sudah nonton, terima kasih buat kursus. Saya sederhananya, saya mengucap syukur untuk apa yang benar-benar saya jalani sepanjang hari ini. Bahkan kita belajar bilang, Tuhan terima kasih. Tadi habis makan, perut gak enak kan? Saya benar kan? Jadi kalau di rumah tuh doa saya selalu ceria. Karena buat saya doa itu bagaimana saya bicara sama bapak saya. Dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Untuk kekecewaan yang saya alami, saya bilang Tuhan, ini saya tahu. Kalau istri saya nonton pasti bilang, lu ngapain sih kayak gitu sih ceritain? Tuhan, terima kasih. Tadi istri sudah marah-marah. Tuhan, terima kasih. Saya tadi juga gak sebel Tuhan sama istri saya. Tuhan, memang benar. Tapi memang mengucap syukur dalam segala hal membuat kita semakin ingat gitu. Iya ya, apa yang kita punya, apa yang kita alami, apa yang kita miliki hari ini, semua hanya karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Bahkan saya seringkali bilang Tuhan terima kasih. Ada jemaat yang beli, terima kasih. Dimarahin sama jemaat, terima kasih buat masalah, terima kasih buat keadaan yang tidak baik, terima kasih buat kekurangan, terima kasih buat hari esok yang belum pasti. Dan saya berterima kasih untuk segala hal. Karena saya percaya Allah
ambil bagian dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Di masa seperti ini mengucap syukur. Lihat keuanganmu, lihat suami, lihat istri, lihat anak, lihat segala hal, katakan Tuhan terima kasih. Karena sebenarnya ada banyak proses yang Tuhan lakukan melalui orang-orang di sekitar, melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Ketika kita pegang teguh, mengikut Tuhan dengan seluruh hati, bukan sekedar pakaian, aksesoris, dan bukan hanya sekedar pernyataan, tapi perbuatan dan tindakan saudara memuliakan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika tidak ada kepastian? Coba lihat pasal 14 ayat 10 dari Yosua. Perhatikan, dikatakan oleh Kaleb, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara daripada gunung. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun atau hari ini. Nah, Kaleb harus menunggu jadi Tuhan selama berapa lama? 45 tahun. Dan yang menarik, Kaleb tidak mengeluh. Dia tetap kuat, teguh berharap hanya pada Tuhan. Kaleb tetap fokus untuk masuk dan merebut tanah perjanjian. Justru yang menarik, Kaleb menikmati masa-masa sukar yang Tuhan izinkan dia jalani. Bapak Ibu, saya ingin ajak setiap jemaat Tuhan begini. Jadilah pemenang pada masa pandemi seperti ini. Saya ulang sekali lagi, jadilah pemenang pada masa pandemi seperti ini. Kenapa engkau bisa menjadi pemenang? Karena engkau bertahan dalam keadaan apapun. Pernah lihat orang lari maraton? Maraton itu pesertanya bukan cuma 10 orang, bukan cuma sekian orang, pesertanya bisa puluhan orang. Semua bebas untuk berlari, tapi hanya mereka yang bertahan yang akan menjadi pemenangnya. Nah, orang yang ikut maraton seringkali cuma hype awalnya aja, cuma semangat di awal-awal. Oh, pakai baju lari, beli sepatu, tapi baru lari 1-2 kilometer udah gua nggak kuat. Makanya orang kalau lari maraton itu tidak dimulai dengan sprint. Mereka nggak mulai dengan lari kencang. Bagaimana memulai maraton? Santai aja. Santai. Yang penting melangkah terus. Yang penting jalan terus. Orang lari biarin aja. Karena mereka yang buru-buru, mereka yang nafsu lari dulu, biasanya nggak akan pernah mencapai finish. Tapi orang yang tetap jalan, lari maksudnya, yang tetap santai, atur nafas, atur stamina, pada akhirnya jadi pemenang. Kekristenan seringkali seperti itu. Mungkin kita nggak punya kelebihan seperti orang lain. Kita nggak punya kemampuan, kehebatan seperti rata-rata orang di sekitar kita. Tapi ketika engkau mau tetap melangkah, satu langkah demi satu langkah, satu langkah demi satu langkah, percayalah, ada Tuhan yang menyertai langkah saudara menuju kepada setiap kemenangan. Dan keadaan buruk di tengah pandemi ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana engkau bukan hanya mendengar, engkau bukan hanya melihat, engkau merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga setelah pandemi selesai. Pandemi selesainya kapan? Ada yang bilang 2022. Buat teman-teman berapa pandemi? Tahun berapa? 23 atau 2032? Berapapun pandemi lama terjadi di Indonesia, di dunia ini, selama tetap berjalan bersama Tuhan, nikmat rasanya. Sama seperti Kaleb. Kaleb menunggunya 45 tahun. Kita pandemi udah berapa lama? 1,5 tahun ya. Itu aja banyak mau murtad gara-gara pandemi ini. Jangan. Tetap melangkah, tetap berjalan, dan jadikan kesempatan ini sebagai sebuah kesaksian di mana mengalami. Yang terakhir, apa yang dilakukan ketika tidak ada kepastian? Perhatikan sekarang. Pasal 14, 10 dan 11 saya baca. Dikatakan begini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun apa hari ini, kata Kaleb ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti apa? Pada waktu aku disuruh Musa, itu 45 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kenyataannya usia Kaleb pada waktu itu udah 85 tahun. 85 tahun itu masuk golongan apa? Remaja, dewasa, atau lansia? Kaleb ini seopah. Tapi apa yang menarik dari Kaleb? Sekalipun seopah, sekalipun sudah lansia, dia tetap semangat. Sama-sama keluarga besar Presiden Masjid ini dikatakan semangat. Iya, semangat itu penting, saudara. Ada hal-hal yang kita jalani bukan lagi dengan kekuatan, tapi menjadi dengan semangat.
semangat mempertahankan rumah tangga, semangat dalam berdagang, semangat dalam pelayanan. Saya itu sederhana ya. Secara logika, pelayanan inti ini sebenarnya nggak ada untung apa-apa. Jangankan bicara untung, jemaatnya juga nggak tahu bagaimana sekarang. Pelayanan harus berhambat, pengerja hanya harus sekian. Kalau dihitung-hitung nih, kalau dihitung-hitung secara finansial misalkan, kayaknya lebih besar pasar daripada tiang, karena Infinity tidak menerima persembahan dalam keadaan seperti ini. Tapi apa yang harus dilakukan? Cuma satu, semangat, itu aja. Semangat dalam mengiring Tuhan. Tapi sebenarnya udah gak mampu nih pendeta, saya berjalan. Semangat aja. Semangat yang membuat orang gawat terus berlari, sama seperti pemain bola. Misalkan Regu yang A sudah mencetak 3 gol, Regu yang B cuma mencetak nothing, dia nggak cetak apa-apa. Pertanyaan saya sederhana, apakah grup B yang tidak mencetak kakak mereka berhenti bermain? No, mereka tetap bermain, mereka terus berlari. Makanya saya pernah kasih contoh Piala Dunia yang dipertaruhkan itu bukan cuma nama klub, yang dipertaruhkan itu nama negaranya. Pada saat final, mencetak 1 gol saja itu hal yang luar biasa. Misalkan negara Brazil lawan negara Prancis. Prancis sudah cetak 2 gol. Brazil belum cetak gol apapun. Pertanyaan saya, apakah pemain Brazil pada berhenti bermain? Tidak. Mereka tetap berlari. Sampai kapan mereka berlari? Sampai peluit panjang dibunyikan. Apakah ada hasil? Seringkali tidak ada hasil. Seringkali tidak ada kemenangan. Seringkali yang mengalir di wajah mereka bukan lagi keringat, tapi ada air mata, karena mereka berlari tanpa ada kemenangan yang pasti. Tapi semangat membuat mereka terus berlari. Hidup Kristen itu seperti itu. Makanya Paulus bilang apa? Aku mengarahkan apa yang ada di hadapanku dan melupakan apa yang ada di belakangku. Aku fokus, aku terarah kepada tujuanku. Hidup ini harus penuh semangat. Orang jualan kalau ngeluh, ya begitu aja. Coba lihat orang-orang sukses. Mereka mulai seringkali bukan hanya dengan kepintaran, bukan hanya dengan modal besar, tapi dengan semangat. Orang bisa main musik, orang bisa olahraga yang bagus, orang punya skill gambar yang bagus. Seringkali bukan karena mereka memang pandai, tapi mereka terus praktis, mereka belajar. Dengan apa dasarnya? Semangat. Ayo, saya bisa, saya mampu, saya dapat. Itu yang membuahkan hasil. Saya mau kasih kata-kata yang keras, kata-kata yang jelas kepada saya di Tuhan. Hanya mereka yang menabur yang akan disebut sebagai penuai. Saya ulang sekali. Hanya mereka yang menabur yang akan disebut sebagai penuai. Kalau engkau melihat janji Tuhan, kalau engkau melihat sesuatu yang pasti, maka semangat dalam setiap langkah-langkah saudara. Jangan kendur. Engkau yang sedang isolasi mandiri, engkau yang sedang terkapar, engkau yang sedang berjuang dari COVID, semangat. Tapi sesak ternyata, semangat. Tapi kayaknya obatnya nggak ada, semangat. Tapi kayaknya mau mati, semangat. Karena ketika engkau bersemangat, ketika engkau tetap bergairah di dalam Tuhan, yakinlah, Alkitab katakan, jerih payah orang percaya tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Jadi ada 4 hal. Yang pertama tetap berdoa, yang kedua tetap mengucap syukur, yang ketiga tetap mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang keempat terakhir tetaplah bersemangat. Saya akan setiap tim harus mulai ke depan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sebelum berdoa. Tuhan, untuk firman yang kami sudah dengar hari ini, biarlah ini mengubah hati dan pikiran kami. Apa yang harus kami kerjakan pada masa-masa yang tidak pasti? Kami harus tetap berdoa. Kami terus memanggil nama Yesus dalam firman kami. Yang kedua, kami tetap bersyukur. Yang ketiga, kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan yang keempat, kami tetap bersemangat. Bosan sudah menjadi bagian yang menghantui kami Tuhan. Tapi ketika kami tetap berdoa, kami tetap bersyukur, kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami tetap bersemangat, di situ ada perubahan-perubahan yang nyata dan Tuhan yang akan terjadi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
peduli. Masa lalu engkau tetap memilihku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kuasamu sempurnakan jadi karya yang indah. Respon positif dikatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin. Kami berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidup. Kalau saudara amati bagian ref dari lagu ini sebenarnya mengisahkan seperti kehidupan Kaleb. Kaleb tadinya bukan siapa-siapa. Tuhan pilih hanya menjadi seorang pengintai. Tapi kesempatan yang luar biasa itu mengubah Kaleb menjadi yang luar biasa. Dia tetap ikut Tuhan. Dia tetap lakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia tetap menanti sampai akhirnya rencana Tuhan dinyatakan. Saya mau tanya setiap Bapak Ibu yang menyaksikan yang ada di tempat ini, hidup kita dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali mengeluh kita yang membuat kita kehilangan kesempatan besar. Bersulutnya kita, mudah putus asanya kita, mudah menyalahkan dari sekitar yang membuat kita gak bisa tetap melangkah dan bertahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 poin. Yang pertama, tetaplah berdoa. Berdoalah sekalipun kau gak lihat kepastian. Berdoalah sekalipun keadaannya semakin buruk. Berdoalah bahkan seakan-akan Tuhan gak dengar apa yang kau katakan. Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa, karena sesungguhnya Bapa tahu apa yang dibutuhkan. Yang kedua, bersyukurlah saudara. Bersyukurlah bukan untuk hal-hal yang baik, tapi bersyukurlah untuk hal-hal yang menyakitkan. Bersyukurlah untuk kekecewaan, bersyukurlah untuk hal-hal yang menyedihkan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang berkarya di dalam hidup saudara. Yang ketiga, itulah Tuhan dengan sepenuh hati. Ditunjukkan bukan hanya dari aksesoris, bukan hanya dari pakaian saudara, bukan hanya dari pernyataan, bukan hanya dari pintaran, tapi dari perbuatanmu. Tunjukkanlah Kristus dari sikap, perkataan, dan langkah keputusan saudara. Dan yang keempat yang paling terakhir, bersemangatlah dalam perjalanan hidup. Semangat dalam mempertahankan rumah tangga, semangat dalam melawan penyakit, semangat dalam berdagang, semangat dalam pelayanan, semangat dalam segala hal. Karena jerih payah engkau tidak akan pernah sia-sia. Kini aku percaya, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasamu, amin. Kuatkanku, dasarlah, dasarku berharap.
Tuhan yang mendengar, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap bersyukur, kami mau mengikut Tuhan dengan sepenuh kami, dan kami akan tetap bersemangat menjalani kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama keluarga besar Christ University ini, kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bahkan pada masa-masa seperti ini, tubuh dan darah Kristus adalah hal yang penting, yang harus selalu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ada orang yang bertanya, Pak, kenapa dalam setiap ibadah presiden worship ada perjamuan? Jawabannya sederhana. Karena ketika Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, Yesus katakan yang berikutnya, mintalah. Maka nanti ada bagian di mana kita doa, dan khusus untuk keadaan PPKM ini doa buat keluarga saudara supaya nggak sampai terjangkit. Kalaupun sampai terjangkit dari virus C19, dibebaskan. Bahkan saudara yang sudah terkapar, yang sudah dalam keadaan buruk, Alkitab pernah ucap satu kalimat, engkau diluputkan. Kata luput itu hanya terhindar. Kata luput itu lebih tepatnya engkau sudah ada di dalam masalah, tapi nggak tahu bagaimana engkau keluar. Engkau bisa bisa tertolong. Karena Tuhan yang mengulurkan tangannya mengangkat kita dari setiap permasalahan kita. Siapa yang pasti beranggur? Oleh kuasa darah-Mu, Kaulah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Apapun kata kalimat yang kau ulang dari kalimat saya, ucapkan dengan yakin. Karena firman yang berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka percayalah, apa yang kau berkatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami penebusan dari dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya, sehingga aku dan keluargaku dipulihkan. Keluarga yang kudus, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari poligami dan poliandri. Bahkan keluargaku berkumpul di bumi, pasti berkumpul di sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami diberikan sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, penjagaan, perlindungan, kuasa Allah sempurna atas hidupku. Aku percaya dilalukan dari pandemi COVID, aku dilalukan dari krisis ekonomi. Hidupku dipulihkan, hidupku diberkati, hidupku diubahkan, diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor, diberi kemenangan bukan kekalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan inilah tubuh Tuhan Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Kita akan datang di atas kepala. Bapak Ibu, nanti ada bagian di mana kita doa masing-masing. Kali ini saya mau ingatkan, COVID it's real. COVID itu nyata sekarang. Saya sudah melayani bahkan mereka yang harus jadi korban karena COVID ini. Maka nanti ketika kau akan dari Yesus, doa untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk pasanganmu, untuk orang tuamu, untuk keluargamu, untuk sahabat, karib, siapapun, supaya kita dilakukan. Dan buat mereka yang sudah terkena, kita doa, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan sempurna. Angkat dari kepala, siapkan hati.
Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Yesus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. Kami berjanji hidup dalam pemulihan. Kami percaya ketika kami bertobat, pemulihan Tuhan terjadi atas hidupku. Di atas kayu salib, di Kalvari, untuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Aku percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki diberkati sehat. Segala tangis, penderitaan tubuh, kelemahan jasmani hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Aku beriman seumur hidup tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak sakit stroke. Di mana melangkah, di mana berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami tolak virus COVID dalam nama Yesus. Varian apapun tidak berkuasa atas hidupku, tidak berkuasa atas keluargaku. Aku percaya bilur-bilur Kristus membungkus aku dengan sempurna, menjauhkan aku dari wabah, dari celaka, dari mara bahaya. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa sungguh-sungguh, doa untuk hidup saudara, doa untuk pasangan, anak-anak, orang tua, keluarga, agar dilakukan dari pandemi ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya 2012 kami akan tetap melihat kekuatan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, keluarga besar Presiden Muslim Divinity, pemimpin kami, negeri kami, Ibu Agnes bersama dengan Pak Sandi. Tuhan berkati keluarga, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami akan dalam pelayanan ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam komunitas Presiden Muslim Divinity ini ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Sehingga di tengah-tengah virus pandemi, di tengah virus-virus di sekitar kami, semuanya dihancurkan. Virus-virus yang ada di udara, kuasanya dimatikan dalam nama Yesus. Aku percaya sampai selesai pandemi ini, kami dalam keadaan sehat, kami diberikan kesembuhan, kami diberikan kekuatan dan pemulihan dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkata, berjaman ini kuasanya lebih dari roti mana, karena untuk gagal, untuk miskin, untuk bangkrut sudah dihancurkan. Hidup kami diberkati, dijadikan kepala dan ekor, diberikan kemenangan bukan kekalahan. Hari ini segala penyakitku, kelemahan tubuh, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan kepada yang bertugas waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari lepas hari perlindungan, cinta, kekuatan Tuhan, sempurna buat kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, hari ini kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, anugerah yang terindah Tuhan kami terima Tuhan. Kami terima, kami boleh melayani, kami boleh bersorak-sorai Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian pada firman, dan kami boleh masuk dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang hari ini menyampaikan sebagian daripada firman. Kami percaya Tuhan, Bapak yang ditambah yang Kau urapi lebih heran lagi, lebih hebat lagi. Kami percaya Tuhan apa yang Dia lakukan, Tuhan apa yang di dalam pelayanannya Tuhan buat berhasil Tuhan. Makin banyak Tuhan orang-orang yang datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam pertobatan. Pakai terus Tuhan hidupnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan tetap menolong. Tuhan, kami percaya Tuhan berkati Tuhan istri Tuhan, anak-anaknya, orang tua, mertuanya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Kami percaya bukan hanya orang yang ditambah yang jadi berkat, seluruh keluarganya Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan Tuhan. Kami tidak mau lepas dari berdoa Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan. Karena pada saat kami berdoa Tuhan, Tuhan melakukan lebih dari yang kami ucapkan Tuhan. Tuhan melakukan lebih dari yang kami ucapkan Tuhan. Tuhan menjawab apa yang lebih dari yang kami minta Tuhan. Dan Tuhan memberi lebih daripada yang kami bayangkan. Kami mau terus bertekun Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman ini Tuhan. Kami mau terus bertekun Tuhan. Kami mau terus berdoa dan berjuang bersama Tuhan. Tuhan, kami mau terus mengucap syukur. Kalau mengucap syukur, Engkau kehendaki Tuhan. Kami bukan saja mengucap syukur menyukakan hati Tuhan, tapi itu juga menyukakan hati kami. Mungkin kondisinya kami tidak berubah Tuhan, tapi pandangan kami berubah. Apa yang Tuhan buat pasti semuanya baik buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengiringi Tuhan. Kami mau terus mengiringi Tuhan. Kami, kebanggaan kami adalah bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, suka duka bersama Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah lepas dari anak-anak yang dahsyat yang terus bertekun bersama Tuhan. Kami percaya kami akan jadi pemenang Tuhan. Kami pasti jadi pemenang. Kami mau terus bersemangat Tuhan. Kami tidak mau jatuh oleh karena masalah, oleh karena ketidakpastian. Yang kami tahu tangan Tuhan pasti memegang kami kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Praise and Worship Infinity Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wadah yang baik Tuhan. Terus pakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Agnes dan Pak Arisandi, pasangan suami istri yang luar biasa Tuhan, yang mau terus berkorban bagi Infinity Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang ditabur Tuhan akan dituai di terus luar biasa. Tuhan akan tambah-tambahkan berkat yang dahsyat Tuhan. Anak cucunya Tuhan diberkati Tuhan. Orang tuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang dibuat pasti dibuat berhasil Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat Infinity yang sedang menonton lewat IG atau YouTube nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang sedang sakit oleh biru-biru Tuhan sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang kekurangan Tuhan akan buka jalan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan baru buat teman-teman kami yang sedang kekurangan Tuhan. Tuhan, siapapun yang lebih lesu Tuhan yang sedang beban berat Tuhan, biar Tuhan berikan kami kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lindungi Tuhan, berkati Tuhan. Jemaat Praise and Worship Infinity Tuhan dari virus COVID Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penjagaan Tuhan sempurna. Orang tua Tuhan Yesus, suami istri Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kuat bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi jemaat Praise and Worship Infinity Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat ini offline Tuhan Yesus. Tapi kami percaya hadirat-Mu tak terbatas Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa Tuhan. Biarkan gereja dan hamba-hamba menjamah Tuhan, menjamah jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biar kami tidak takut menghadapi kenyataan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Engkau baik bagi Indonesia Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan yang kuat. Karena di sana ada anak Tuhan yang terus berdoa tanpa berhenti. Tuhan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Indonesia pulih. Dalam nama Tuhan Yesus Indonesia dalam penjagaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat untuk Indonesia Tuhan. Indonesia akan banyak pertobatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui nanti ada hal yang baik yang mungkin saat ini kami tidak mengerti. Tapi suatu saat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan. Indonesia akan lawat Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jagai saudara-saudara kami ya Tuhan, saat ini yang sedang di rumah sakit, sedang di wisma atlet atau dimanapun itu teman-teman bisa manggil. Oh ya Allah ya Allah, mereka sedang berjuang dalam COVID.
kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh diri Tuhan sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, itu tetap sabar, tetap percaya bahwa kesembuhan itu ada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sumber kuat dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tenaga kesehatan. Oh ya Bapak, mereka garda terdepan sekarang ini Tuhan. Mungkin mereka letih Tuhan, mungkin mereka jenuh Tuhan, tapi berikan waktu yang terus layan Tuhan. Berikan waktu yang sabar Tuhan buat kesemua saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Engkau ekstra buat mereka. Lindungi mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dari kerendahan hati pelayan saudara kami dengan sukacita terus Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat vaksin yang boleh ada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan vaksin itu bekerja lebih hebat lagi di luar Tuhan perkiraan kami Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan bekerja dalam setiap tubuh yang menerima vaksin Tuhan menjadi baik Tuhan, supaya untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Pak Jokowi, Pak Abimanyu, buat para menteri Tuhan, kepala daerah di pusat maupun daerah Tuhan. Terima kasih. Berikan hati yang baik Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu dari surga Tuhan, sehingga bukan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka anggap baik Tuhan, tapi benar seperti yang Kau kehendaki Tuhan, sehingga sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Urapi kuduskan mereka Tuhan, berikan mereka sehat Tuhan, berikan mereka kekuatan yang baru, sehingga apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan Tuhan, semuanya baik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami tolak Tuhan teroris, kami tolak orang jahat, kami tolak korupsi di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi jangan ada orang Tuhan yang akan mengambil kepentingan diri sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyikapkan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami alaskan doa kami ini Tuhan yang jauh dari sempurna Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya katakan amin. Tempat tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Maka pada akhirnya umat Tuhan yang terkasih, di penghujung ibadah kita pada kali ini, arahkan hatimu dan tangan-tanganmu, dan engkau bergantung berharap persoalannya pada Tuhan. Dimanapun teman Tuhan menyaksikan dari streaming YouTube, percayalah kalau berkat yang kau dengar, pada Tuhan
dalam hidup saudara. Aminilah setiap bagiannya, dan itu yang akan alami terjadi dalam hidupmu. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Biarkan hidupmu naik dan tidak turun. Dijadikan engkau kepala bukan ekor, diberikan kemenangan dan bukan kekalahan. Diberkatilah kesehatanmu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bahkan dijauhkan engkau dari bapak-bapak yang ada di sekitar saudara. Umat Tuhan yang berkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang kasih bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa sampai maranatha. Tuhan katakan kita menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan surga. Setiap kita yang percaya diberkati bersama-sama keluarga besar Praise and Worship Divinity. Kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai di akhir. Kita akan kembali berjumpa bersama dengan kembali bidang lainnya di Praise and Worship Divinity. Tuhan Yesus memberkati.